Lo lagi mandi atau lagi bengong mau tidur, terus tiba-tiba otak lo memutar ulang sebuah memori dari 3 tahun yang lalu. Dan detik itu juga lo sadar, anjir, cewek itu dulu sebenarnya suka sama gue. Lo ngerasa jadi cowok paling bodoh sedunia karena melewatkan kesempatan itu. Tapi dengerin gue baik-baik bro, lo itu hebat, lo nggak bodoh, lo pintar, lo pekerja keras, dan lo punya value. Masalahnya cuma satu, lo nggak pernah diajarin bahasa rahasia mereka. Faktanya, meskipun masyarakat bilang cowok yang harus maju duluan, di 2 dari 3 kasus, wanitalah yang sebenarnya memulai proses flirting atau PDKT. Ya, lo nggak salah dengar, mereka yang ngasih lampu hijau duluan. Tapi kenapa lo sering kelewatan? Karena sinyal mereka itu sangat amat kabur dan samar. Hari ini, gue akan bedah sains di balik cara wanita flirting. Siapin kopi lo. Cerita ini bakal mengubah cara lo melihat setiap interaksi dengan wanita selamanya. Di fase awal interaksi, wanita akan memulai dengan sesuatu yang sangat halus, bahasa tubuh. Ini bukan sekedar senyum biasa. Coba perhatikan baik-baik saat lo ngobrol sama dia. Apakah dia memiringkan kepalanya saat dengerin lo bicara? Dalam sains perilaku manusia, memiringkan kepala atau head tilt adalah sinyal murni dari rasa hangat dan ketertarikan. Dia secara tidak sadar mengekspos lehernya, area tubuh yang rentan, karena dia merasa nyaman sama lo. Lalu, perhatikan matanya. Apakah dia menutup mata atau berkedip dalam durasi yang sedikit lebih lama dari biasanya? Ini bukan karena dia ngantuk bro. Di dunia hewan, menutup mata di dekat hewan lain adalah tanda kepercayaan absolut. Bahkan ada istilah namanya cat kiss, di mana kucing menunjukkan kasih sayang mereka dengan berkedip lambat di dekat pemiliknya. Wanita melakukan hal yang sama secara biologis saat mereka merasa aman dan tertarik pada seorang pria. Tapi konteks itu penting. Seorang peneliti bernama Monica Moore mengumpulkan tanda-tanda ketertarikan ini. Kalau dia ada di ujung ruangan, dia bakal pakai gerakan besar buat narik perhatian lo, kayak menghibaskan rambut atau melempar pandangan menyapu ruangan. Tapi kalau dia udah ada di dekat lo, perhatikan gerakan mikronya. Dia akan condong ke depan, memberikan sentuhan-sentuhan kecil yang seolah nggak sengaja. Dan ini yang paling menarik, nada suaranya akan meninggi saat bicara sama lo. Tapi ingat prinsip pria hebat. Pria hebat tidak mudah kegeeran. Jangan pernah mengambil satu tanda saja sebagai kesimpulan. Cari yang namanya cluster atau sekumpulan sinyal. Kalau dia ketawa karena candaan garing lo, bisa jadi dia cuma sopan. Tapi kalau dia tertawa sambil menyentuh bahu lo dan memiringkan kepalanya, bro, maju sekarang juga. Dia suka sama lo. Sekarang lo mungkin mikir, bro, kenapa sih mereka nggak langsung aja bilang, gue suka sama lo? Kan gampang. Gue ngerti rasa frustasi lo, tapi mari kita mundur ke ribuan tahun yang lalu. Secara historis, manusia hidup dalam komunitas kecil di mana semua orang saling kenal. Kalau seseorang nembak dan ditolak, reputasinya bakal hancur. Tapi buat wanita, resikonya jauh lebih mematikan. Kalau seorang wanita yang maju duluan dan ternyata ditolak, satu desa bakal menganggap dia sebagai wanita putus asa dan barang yang tidak diinginkan. DNA evolusi itu masih terbawa sampai sekarang. Itulah kenapa wanita menciptakan sistem flirting yang brilian. Sinyal itu harus cukup konkret untuk ngasih tahu lo kalau dia tertarik, tapi cukup samar supaya dia bisa ngeles dan gak malu kalau ternyata lo gak merespons. Tahun 2015, peneliti dari University of Augsburg menganalisis 140.000 kata dari acara Love is Blind untuk membongkar sandi ini. Mereka menemukan bahwa wanita sering menggunakan kata-kata yang masuk dalam kategori imagine future atau masa depan imajiner. Coba ingat-ingat, pernah nggak cewek yang lagi deket sama lo tiba-tiba ngomong, wah, seru kali ya kalau suatu saat kita bisa road trip ke Bali bareng. Atau kayaknya kalau gue masak buat lo bakal ketagihan deh. Itu bukan obrolan kosong bro, itu undangan. Sebagai pria yang hebat dan peka, tugas lo adalah menangkap kode itu. Kalau lo mau tahu apakah dia benar-benar flirting, cari elemen masa depan imajiner ini, ditambah dengan pujian terhadap dirinya sendiri atau sedikit sindiran seksual. Untuk cerita terakhir, gue mau bawa lo ke kisah salah satu wanita paling menggoda sepanjang masa, Marilyn Monroe. Sebelum jadi simbol seks dunia, dia cuma anak yatim piatu tak terlihat di panti asuhan Los Angeles. Suatu hari, dia meminjam sweater ukurannya kekecilan. Tiba-tiba, semua cowok di sekolah mengerumuninya. Dia bahkan nulis di buku hariannya bahwa anak-anak cowok menatap sweater itu seolah itu tambang emas. Dari situ, dia sadar akan kekuatan daya tariknya.
Tapi di Hollywood yang penuh wanita cantik, kecantikan saja tidak cukup. Dia butuh senjata yang lebih mematikan. Lo tahu apa yang dia lakukan? Marilyn menyadari pria akan memperlakukan dia jauh lebih baik jika dia berakting sedikit lebih bodoh dan lebih kikur dari aslinya. Dia menciptakan persona dumb blonde yang polos, padahal rumornya IQ Marilyn Monroe itu di atas 160. Jenius kan? Kenapa dia melakukan itu? Karena dengan terlihat rapuh dan butuh bantuan, dia membuat para pria merasa menjadi penyelamat sekaligus kekasih. Penulis buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, John Gray, menjelaskan fenomena ini dengan sempurna. Wanita sering menceritakan masalah mereka atau bertingkah lebih kanggung dan lebih kikur dari yang sebenarnya, semata-mata untuk menciptakan koneksi emosional dengan lo. Dia melakukan itu karena hal tersebut memberikan lo, sebagai pria sejati, alasan yang paling sempurna dan aman untuk berinteraksi lebih dalam dengan dia. Bro, inilah momen pembuktian buat lo. Lo udah tahu ilmunya, lo udah tahu sainsnya. Kalau besok lo ketemu dia, dan dia mulai memancarkan energi cewek yang kikuk, manja, minta tolong dibukain botol minum padahal lo tahu dia sering angkat beban di gym, itu bukan karena dia lemah, itu karena dia ngasih panggang lo bagi pria sejati. Kalau dia memberikan energi clumsy girly di hadapan lo, ya berarti lo harus level up diri lo lebih jauh lagi. Lo pria hebat, tugas lo sekarang adalah memimpin interaksi itu. Ayolah bro, jangan jadi cowok yang nyesel 3 tahun kemudian. Gue tahu lo hebat bro, jadi buatlah versi lo yang paling hebat.